Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah dengan penuh rasa syukur. Tuhan Yesus memberkati. Yesus, katakan nama itu. Yesus, 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 Yesus. Nama itu yang memberikan hatiku dan gemarkan lidahku, menyambutnya selalu. Anugerahmu itu yang cukup bagiku. Sebab itu ku bersyukur Tuhan. Sebab itu ku bersyukur hanya kepadamu. Nama itu yang memberikan hatiku dan gemarkan lidahku, menyambutnya selalu. Anugerahmu itu yang cukup bagiku. Sebab itu ku bersyukur hanya kepadamu. Nama itu, kepada baik saya persilakan. Hanya nama Yesus saja. Bapa, terima kasih Tuhan buat nama-Mu. Lidahku menyambutnya selalu. Anugerahmu itu yang cukup bagiku. Sebab itu ku bersyukur hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami boleh ada dalam ibadah yang kedua ini cuma karena anugerah saja Tuhan. Kami bisa beribadahkan Tuhan. Karena kami sadar banyak orang punya kerinduan untuk mau datang beribadah, tetapi mereka sementara mengalami masalah-masalah yang menekan hidup mereka, keluhan-keluhan di tubuh mereka yang mengalami sakit dan tidak berdaya, sehingga mereka tidak sempat untuk datang. Sebabnya kami mengucap syukur dengan kekuatan tubuh yang sehat yang saat ini kami pakai dan ada dalam ibadah ini. Kami tahu Tuhan dalam ibadah ini
Tuhan hadir. Tuhan akan berbicara bagi kami, memberikan kekuatan bagi kami, memberikan janji-janji perlindungan bagi kami, dan janji mutu ya dan amin Tuhan. Bapak terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tahu Injil itu kekuatan dalam waktu Injil disampaikan, yang lemah disembuhkan, yang lemah diberikan kekuatan, yang sakit diberikan kesembuhan, yang terikat dibebaskan, yang tertawan oleh dosa dibebaskan, dimerdekakan dalam nama Yesus. Karena Injil itu kekuatan Allah, dan Injil ini tidak pernah dikalahkan oleh lawan, oleh siapapun. Injil tetap berdiri sebagai kekuatan yang tidak tergoyahkan. Kamu membutuhkan Injil itu, kamu membutuhkan firman Tuhan itu untuk terus hidup dalam hidup kami, sehingga kami tidak akan binasa bersama-sama dengan dunia ini. Nah, firman Allah berkata langit dan bumi akan lenyap, kehidupan akan lenyap, tapi firman Allah akan tinggal tetap selamanya. Kami butuh firman Tuhan untuk tetap ada dalam kehidupan kami, dan terus itu terpancar dari kehidupan kami, dan kuasa Injil itu Tuhan, sehingga kami tidak akan binasa bersama dengan dunia, tapi kami terus akan diubah dari hari lepas hari, sehingga Engkau dapati hidup kami, roh, jiwa dan tubuh kami sempurna, dengan tidak bercacat celah, menjalankan kedatangan pada kali yang kedua. Saat ini kami mendengar firman Tuhan. Kami tidak izinkan iblis setan untuk mau mengambil keuntungan di saat pemberitaan ini. Kami katakan dalam nama Yesus, biar Roh Kudus tawan hati kami, tawan pikiran kami, tawan pendengar kami, sehingga kami hanya fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapak terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini kami sudah siap Tuhan untuk mendengarkan firman Allah. Jadikan kami semua telinga seorang murid yang sungguh-sungguh Tuhan. Kami mau benar-benar Tuhan Yesus dengar, menyimpan itu, melakukan itu di sepanjang Engkau berikan kami kesempatan untuk hidup dalam kolam langit ini. Bapak terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah siap untuk dengar firman Allah. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Yesus dahsyat. Kurang kuat. Shalom. Shalom. Yesus dahsyat. Amin. Amin. Ama, Yesus dahsyat ya. Ama masih bisa Tuhan berikan kesempatan untuk ada dalam ibadah ini lagi. Wow, luar biasa. Itu sebabnya seringkali saya tantang anak-anak muda. Kalau saudara masih sehat kuat, kalau saudara malas untuk datang beribadah, saudara contohi ama yang sudah 78 tahun ya, mau 79 tahun ini, mau 80 tahun, masih tetap kuat, dan dia punya kerinduan, anak cucu masih punya kerinduan untuk ama tetap ada untuk menjadi penopang doa bagi anak cucu cicit yang ada, untuk tetap mereka menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang taat setia sampai mati. Haleluya. Dan saya percaya saudara, hari-hari ini hari ini saya berikan tema dalam khotbah saya pagi ini, saudara, berusaha jangan ketinggalan. Berusaha jangan ketinggalan. Nah, ini bagi kita semua besar kecil, bahkan suami istri, mari kita kejar kehidupan kita sehingga kehidupan kita benar-benar, saudara, benar-benar itu kita tidak terlambat, tapi kita terus ada di depan. So, kalau kita terlambat, Alkitab katakan yang terdahulu akan menjadi terkemudian, dan kemudian akan menjadi terdahulu. Dan ini Alkitab pasti digenapi. Siapa di sini yang mau terlambat? Tidak mau. Kita semua mau cepat. Jadi saudara, berusaha jangan ketinggalan saudara. Mari kita baca dalam firman Tuhan dalam Wahyu pasal yang ke-13 ayat 8 dan ayat yang ke-9, untuk menghormati firman Tuhan, karena cuma 2 ayat saja, tapi saya sebagai gembala saya anjurkan untuk saudara nanti baca satu pasal itu supaya saudara mengerti bagaimana cara kerja iblis hari-hari terakhir ini. Dan iblis ini dia sudah bekerja tidak main-main lagi, dia tidak pakai lembur,
Jadi kerja pakai ada waktu istirahat bagi dia. Dia tidak ada waktu istirahat, saudara. Sebab Alkitab mencatat dalam Wahyu bahwa dalam Ayub bahwa anak-anak Tuhan dalam persekutuan mereka itu iblis juga hadir. Jadi saudara percaya ada iblis di sekitar sini? Pasti ada, saudara. Itu sebabnya iblis dia hadir untuk apa? Dia mengalihkan fokus saudara, dia mengalihkan saudara punya perhatian terhadap hal-hal yang di luar, atau dia bawa saudara punya pikiran untuk hal-hal yang di belakang sana, saudara. Yang sudah pastikan bahwa saudara harus fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Saudara harus serius, dan kalau bisa HP yang ada berhubungan dengan dengan WA atau sebagainya, kalau bisa saudara bikin model pesawat sehingga tidak bisa terkontak. Kalau saudara bisa baca firman Tuhan lewat HP saudara, lewat tab saudara, dan lewat Alkitab saudara. Jadi mari saudara, kita akan baca bersama-sama untuk menghormati firman Tuhan. Bapak Ibu Nyon dan Nona, mari semua bangkit berdiri kembali untuk kita menghormati firman Tuhan, dan kita akan membaca bersama-sama karena cuma 2 ayat saja. Kita akan baca 1, 2, 3. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak ditebus sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dan ini domba yang telah disembelih. Barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Puji Tuhan, diberkatilah saudara dan saya. Dan dalam membacakan firman Tuhan ini, coba saya minta saudara, coba raba saudara telinga ada atau enggak. Jangan sampai telinga kiri sudah enggak ada. Coba telinga kiri kanan semua utuh ya, masih utuh. Jadi kalau bisa saudara pakai telinga saudara untuk mendengarkan firman Tuhan. Jangan saudara pakai untuk dengar sebelah kiri kanan untuk bicarakan sesuatu bagi saudara. Saudara khusus untuk dengarkan firman Allah. Mereka yang baru pulang libur, saudara menikmati libur, dan kami tetap ada di Kepulauan Tanimbar, dan juga kami menikmati cuaca panas, cuaca hujan, dan juga makan saat ini musim jagung manis, jagung pulut sementara. Bahkan buah-buah yang lain, nangka Belanda, naga, buah naga itu saudara. Yang sebentar kita nikmati sini. Haleluya. Nah saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita baca ayat ini, coba kita baca baik-baik. Saya baca untuk kita dengar semua. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Pertanyaannya saudara, berarti ada orang-orang yang sampai saat ini mereka punya nama belum tercatat dalam buku kehidupan anak domba. Nah, orang-orang yang punya nama tidak tercatat dalam buku kehidupan anak domba, mereka mudah sekali untuk menyembah kepada siapa? Iblis setan ini. Kalau saudara baca dari situ, bagaimana saudara coba baca dari dia punya ayat 1 itu saudara. Wahyu 13 ayat 1 saudara. Itu akan muncul saudara. Akan muncul itu keluar dari dalam laut, dan dia seperti apa? Seperti yang pernah anak saya sudah tunjukkan bagaimana di Amerika itu sudah mereka buat itu. Macan tutul itu. Dan macan tutul ini akan diberikan kuasa penuh daripada siapa? Naga atau Lucifer, memberikan dia kuasa untuk dia bisa menguasai dunia kelak nanti selama 42 bulan. Itu berbicara tentang 3,5 tahun. Dan Tuhan kita, karena Tuhan kita yang adil, Tuhan bekerja berapa tahun saudara setelah itu dia meninggal? Tuhan bekerja berapa tahun? 3,5 tahun. Karena 30 tahun, dia umur 30 tahun dia datang kepada Yohanes di pulau di Sungai Yordan, dan dia dibaptis di sana. Dan setelah itu Roh membawa dia untuk ke padang gurun, dan dia dicobai di sana. Dan dia bekerja hanya berapa? 3,5 tahun. Itu sebabnya karena Tuhan kita Tuhan yang adil, maha adil, dia kasih lawannya untuk bekerja juga 3,5 tahun untuk menyesatkan saudara. Bukan untuk kebaikan, tapi menyesatkan. Dia datang untuk menipu, dan dia datang untuk
Itu sebabnya ayat 9 dia bilang, barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Karena semua yang Tuhan katakan begitu, Tuhan sudah kasih wanti-wanti, kasih ingat sekali. Kasih ingat bahwa akan nanti akan muncul nanti, yaitu nabi-nabi palsu, bahkan Mesias-Mesias palsu akan muncul. Dan mereka akan membuat mujizat-mujizat dan tanda-tanda heran yang luar biasa, sehingga sedapat mungkin mereka akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Sedapat mungkin mereka juga akan menyeret orang-orang pilihan yang namanya sudah tercatat dalam buku kehidupan anak domba. Jadi saya minta saudara, kalau bisa saudara yang punya nama belum terdaftar dalam buku kehidupan anak domba, jangan saudara diam, jangan saudara masa bodoh, tapi saudara harus perhatikan dirimu. Minggu kemarin saya sampaikan firman tentang apa saudara? Perhatikan bagaimana? Halo? Mas Dapengan? Perhatikanlah. Ya, saudara. Jadi perhatikan, berarti kita sendiri memperhatikan kita punya diri. Jangan suami tidak memperhatikan suami punya diri, orang memperhatikan istri punya diri. Karena sebenarnya sama-sama saling memperhatikan diri masing-masing. Supaya keluarga itu bahagia, istri harus tunduk kepada firman Tuhan yang telah dicatat. Bahkan suami juga harus tunduk kepada firman Tuhan sebagai seorang suami. Anak-anak pun demikian. Kan semua telah tercatat dalam, lalu tunduk dan melakukan itu. Jangan saudara ragu untuk melakukan hal itu. Sebab semua yang firman Tuhan sudah ajarkan saudara untuk saudara lakukan, tidak ada hukum dunia yang bisa melawan. Tidak akan hukum positif atau hukum apa, adat pun tidak akan bisa untuk menghukum saudara kalau saudara melakukan firman Tuhan. Jadi ini tidak bisa main-main. Nah, kita lihat saudara, bagaimana supaya kita berusaha jangan ketinggalan. Bagaimana cara supaya kita berusaha jangan ketinggalan? Yang pertama, saudara pastikan nama saudara dan saya telah tercatat dalam buku kehidupan anak domba. Saudara memang sudah punya nama, dan mungkin ada dalam register gereja, anggota gereja. Tapi saudara harus berusaha punya nama, harus tertulis dalam buku kehidupan anak domba. Ada satu lagu, namaku dipanggil, aku ada. Kan begitu. Jadi saudara berusaha untuk saudara punya nama, harus tercatat dalam buku kehidupan anak domba. Kalau saudara punya nama sudah terdaftar dalam buku kehidupan anak domba, bahkan yang belum terdaftar di dalam kitab anak domba, bisakah saudara yang sudah terdaftar, bisakah nama saudara dihapus? Bisakah nama saudara dihapus? Sangat bisa. Sangat bisa saudara. Sangat-sangat bisa. Bahwa nama saudara pasti bisa dihapuskan saudara. Kita lihat ayat yang ke-6 dari pembacaan kita. Tolong. Demikian firman Tuhan. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya, dan semua mereka yang diam di surga. Bayangkan saudara, kalau kita punya nama telah tertulis dalam kitab kehidupan anak domba, tapi kita punya mulut tidak lagi memuliakan Tuhan. Kita punya mulut menjadi mulut yang mencemooh orang, menjelekan orang, menceritakan ketidakbaikan orang. Kita punya hidup saudara, tidak lagi kata-kata yang sedap didengar, tapi kata-kata yang menyakiti. Kadang-kadang suami punya kata bisa menyakiti hati istri. Kata-kata istri bisa menyakiti hati suami. Dan itu kadang-kadang saudara, itu jangan saudara anggap remeh, itu sesuatu yang sangat-sangat saudara diperhatikan baik-baik. Harus jaga, karena iblis terakhir dia tidak, tadi saya bilang dia tidak tidur, dia tidak pernah tidur, dia tidak punya waktu istirahat, dia kerja. Dan yang kerja ini bukan lagi prajurit, tapi ini sudah dia punya pembesar-pembesar yang bekerja. Nah, sebelum saya lanjut saudara, kita lihat saudara tayangan ini.
Supaya kita lihat, saudara. Ini firman Tuhan mencatat dalam Efesus pasal yang ke 5 kalau tidak salah, ayat yang ke 10 sampai ayat yang ke-8 itu. Itu sebabnya hari-hari terakhir kita harus pakai selengkap senjata Allah. Kalau tidak, kita pasti terseret. Coba lihat, coba tampilkan. Sekarang lihat binatang-binatang itu roh-roh. Karena kita bilang kita tidak melawan darah dan daging, tapi kita melawan penguasa penghulu, kuasa jahat, bahkan penghulu dunia yang jahat ini, saudara. Dan dia ini anak Tuhan. Dapat tahu dari mana dia anak Tuhan, saudara? Dia mendekat dengan Tuhan dengan firman. Kalau lihat kendaraan, ada kendaraan yang jalan, tapi ada tertutup. Ada kendaraan motor yang lewat, saudara perhatikan. Itu, ya sudah ada perlindungan kan? Ada tutupan lumayan bagi orang-orang yang namanya terdaftar dalam kehidupan narkoba. Saudara, kalau saudara selalu dalam doa, saudara tahu peperangan kita bukan dia. Coba kasih suaranya besar. Itu yang memang terjadi dalam keseharian kita sebagai orang percaya. Tapi tadi nggak semua gereja seperti itu ya. Bahkan rumah anak Tuhan pun bisa di dalam perlindungan Tuhan seperti itu, karena diperintahkan di dalam firman Tuhan untuk menjaga orang benar, yaitu malaikat-malaikatnya berkemah sekeliling kita. Oke? Jadi peperangan kita sangat nyata, dan lihat bagaimana mereka banyak ditunggangi oleh kuasa gelap. Dan itu yang kadang mengganggu hidup kita. Jadi kita lawan bukan orangnya, tapi yang mengganggu. Oke, berkati jatuh. Saudara, darah ular itu simbol dari apa? Kan semua binatang itu ada simbol, ada punya pengertian. Ular itu lambang apa, saudara? Ibu Gembala? Iya. Ini ular itu lambang daripada pengharu daripada si Lucifer itu. Saudara, di Wahyu katakan bahwa sepertiga bintang orang-orang yang berkarunia, orang-orang hamba-hamba Tuhan akan diseret lewat apa? Ekor apa? Ekor naga. Pertanyaannya, di naga itu dia seret karena apa? Dia punya ekor itu ada seperti gergaji begitu. Itu dia pakai. Nah, di ekornya itu ada apa? Kelamin. Itu sebab sepertiga bintang pasti diseret. Dalam arti saudara, sepertiga bintang, saudara dan saya, hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang berkarunia, orang-orang yang melayani, punya jabatan roh, saudara, itu diseret oleh sepertiga, oleh ekor naga itu. Dengan apa? Roh perzinahan, perselingkuhan. Saya sebagai ketua wilayah, saudara, saya lihat teman-teman, saudara, saya ngeri. Tapi itulah keputusan mereka. Untuk mau hidup benar, itu keputusan pribadi. Amin. Mau hidup suci, itu keputusan. Karena firman Tuhan katakan bahwa hendaklah kamu sempurna
sama seperti dengan Bapa sempurna. Kalau saudara mau sempurna, itu keputusan. Karena saudara Tuhan yang panggil saudara itu Tuhan yang kudus, bukan Tuhan yang kaleng-kalengan, saudara. Tuhan yang kudus, dan Dia panggil saudara dalam panggilan kudus, dan Dia mau supaya saudara hidup dalam kekudusan dan melayani Dia dalam kekudusan. Kita tidak bisa melayani tanpa kekudusan. Saudara, jangan sampai saudara seperti dengan itu kodok. Kodok ini kan bisa hidup di dua alam, betul? Kodok, dia bisa hidup di air, dia bisa hidup juga di darat. Tapi saudara lihat di sini yang banyak itu apa, saudara? Yang banyak, yang terbangan itu apa? Kelelawar, ya. Saudara, kelelawar itu dia suka cari makan itu malam. Dan setelah dia kenyang, saudara, dia tergantung dan dia mau lepaskan dia punya kotoran itu lewat dia punya itu, tapi itu langsung kenal dirinya sendiri. Dan kelelawar itu kalau saudara cium dia punya kulit, itu baunya kurang bagus. Walaupun dia daging itu kalau bikin bumbu RW luar biasa. Ini tanya Bapak yang di depan ini, tukang masak RW. Apa? Kelelawar itu kelelawar yang besar, saudara. Jadi jangan jadi orang Kristen, saudara, yang mudah berbuat dosa, tapi mudah juga melayani. Dengan demikian pelayanan itu tidak berbau harum. Itu bau menyicikkan bagi Tuhan. Dan kita tidak bisa main-main, saudara. Kita tidak bisa main-main. Begitu pula kodok bisa ada di ruang. Jadi dia bisa ada di sudah? Dia bisa jadi rohani, tapi dia bisa jadi rohana di luar sana. Dan kadang-kadang pelayan-pelayan Tuhan, saudara, sampai iblis takut mereka, karena mereka lebih jahat dari iblis. Mereka lebih kejam dari iblis, saudara. Tapi mereka anggap itu biasa saja. Saudara, ini kengerian yang sementara terjadi dan kita tidak bisa main-main, saudara. Kita harus serius hari-hari terakhir ini. Karena hari-hari terakhir ini, saudara, ini bukan hal yang mudah. Dan ayat ini, saudara, ayat ini membuktikan bahwa kita saja bisa. Sudah lama kita tercatat dalam kehidupan anak domba, tapi bisa saja mulut kita tidak jaga. Kita pakai untuk maki orang, kita pakai untuk mencela orang, kita pakai, kita dengan tidak sengaja kita bisa menghujat Roh Kudus. Dan kalau kita menghujat Roh Kudus, saudara, itu dosa kekal yang tidak bisa diampuni. Kalau saudara berdosa terhadap anak masih dapat diampuni, berdosa terhadap kepada Bapa masih bisa diampuni, karena ada Yesus. Berdosa terhadap anak masih dapat diampuni karena masih ada Roh Kudus. Tapi kalau saudara berdosa kepada Roh Kudus, saudara tidak akan dapat pengampunan, karena tidak ada Allah yang lain lagi setelah itu. Jadi saudara paham? Saudara bisa paham, saudara? Nah, kita lihat, saudara, dalam firman Tuhan, saudara, di dalam Markus 3 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Saudara, kadang-kadang begitu. Kita tidak bisa kuasai diri, hanya kita keluarkan kata-kata caci maki kepada orang lain. Kita sumpah dia, kita minta kalau bisa dia celaka, saudara. Itu perbuatan, saudara. Kalau saudara tahu kebenaran, kalau tidak kebenaran, saudara tidak apa-apa. Kalau saudara tahu kebenaran dan saudara lakukan itu, saudara, itu saudara menghujat Roh Kudus. Karena Alkitab kata jangan kamu menghina. Kalau kau menghina orang yang kau hinakan, dia kau hina Tuhan. Kan begitu. Jadi mulai dari sekarang kita hidup tidak lagi untuk saling menghina satu sama lain, tapi saling menguatkan satu sama lain. Kalau dia jatuh, datang dan angkat dia. Dan terus bimbing dia dengan kasih. Tapi kalau bimbing berulang-ulang, kalau tidak bisa lagi, dibinasakan saja.
Serahkan, Alkitab bilang serahkan nyawanya kepada siapa? Tubuhnya kepada iblis. Dan tubuhnya dibinasakan, tapi rohnya pasti diselamatkan. Jadi begitu saudara. Lukas 12 ayat 10. Firman Tuhan, setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni, tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Iya, karena tidak ada Allah yang dijanjikan lagi setelah Roh Kudus. Makanya Yesus sebelum naik ke surga dia bilang, lebih baik aku pergi kepada Bapa di surga, supaya aku mengirim seorang penolong yang lain, sehingga penolong itu akan menyertai kamu sampai kesudahan hidup saudara dan saya. Ini pekerjaan Roh Kudus saya yang terakhir. Itu sebabnya saudara, saya percaya untuk mau masuk tanah kita, saat ini kita sudah baca sampai di Imamat yang keberapa ya? Ibu yang terus kasih ingat untuk semua hamba Tuhan harus baca firman Tuhan secara teliti, secara teratur, sehingga betul-betul kita dengan firman Tuhan yang kita baca terus untuk melengkapi hidup kita, untuk terus menyiapkan kita untuk kita masuk dalam peperangan hari terakhir. Di Imamat berapa? 19, 20, 21 saudara. Tapi saudara baca ayat yang ke-14. Mari kita lihat, baca ayat yang ke-14. Ayat yang 14 33 sampai 36, lalu lewat ayat yang ke-54 sampai 57. Coba baca. Untuk masuk tanah Kanaan itu saja, tanah jasmani yang nantinya juga dijungkir balikan pada saat kedatangan Tuhan. Itu saja punya aturan yang luar biasa. Itu punya aturan yang tolong bacakan. Imamat 14 ayat 33 sampai 36 lewat di 54 sampai 57. Firman Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila kamu masuk ke tanah Kanaan yang akan kuberikan kepadamu menjadi milikmu, dan aku mendatangkan tanda kusta di sebuah rumah di negeri milikmu itu, maka pemilik rumah itu harus datang memberitahukannya kepada imam, ada kelihatan seperti tanda kusta di rumahku. Maka imam harus memerintahkan supaya rumah itu dikosongkan sebelum ia datang memeriksa tanda kusta itu, supaya jangan menjadi najis segala yang ada di dalam rumah itu, dan sesudah itu barulah imam datang untuk memeriksanya. Saudara, ini pertanyaannya, itu sudah ada rumah baru orang Israel masuk atau belum ada rumah? Lalu mereka kan sudah ada rumah. Bangsa-bangsa yang mendiami Kanaan pada saat itu, saudara, itu telah dimusnahkan oleh Tuhan. Dan akhirnya mereka mau masuk tanah Kanaan ini, saudara, itu punya peraturan begitu. Waktu masuk dan mereka dibagikan rumah-rumah. Bagi rumah-rumah, waktu saudara masuk di rumah itu, saudara lihat ada tanda. Dalam arti biasanya kalau ada lembah begitu dia ada tanda. Dia ada tanda, ada semacam kuning, ada warna merah begitu. Saudara, itu dia harus, pemilik rumah yang dapat bagian rumah itu dia harus diberitahukan kepada imam, dan imam harus datang periksa. Dan kalau memang periksa itu betul-betul adalah tanda daripada kusta itu, saudara, di rumah itu, saudara, itu dibiarkan untuk 7 hari lagi. Setelah 7 hari datang lagi, lalu setelah itu dibongkar, batu-batu sekitar itu dibongkar semua. Lalu habis itu susun batu yang baru. Tapi pada akhirnya dia masih ada tanda lagi, itu bangunan itu harus diruntuhkan. Saudara, penyakit yang sangat menjijikan itu penyakit apa? Yang Tuhan suruh untuk harus singkirkan mereka, kusta. Jangan sampai kekristenan kita seperti kekristenan yang kusta, saudara. Ini sangat mengerikan. Kalau kusta itu, saudara, itu diselidiki sedemikian rupa, imam harus, dan beta percaya imam Tuhan kasih kepercayaan mereka punya kemampuan seperti dokter. Dan mereka menyelidiki, saudara. Kalau ada bengkak-bengkak, ada kudis-kudis yang tidak bisa sembuh dan dia terus melebar, itu. Dan itu harus disingkirkan dari kemah. Dan dia harus punya tempat sendiri. Kalau tidak salah di Kepulauan Tanimbar ini banyak kusta atau kurang kusta? Ini penyakit nyata. Banyak kan? Di Tanimbar banyak. Ibu-ibu dokter pasti tahu itu.
Banyak, saudara. Dan ini tidak bisa main-main, saudara. Ini penyakit menjijikan, saudara. Begitu pula penyakit pendarahan, itu menjijikan. Sebab kalau orang pendarahan, saudara, atau laki-laki yang mengeluarkan lelehan itu, saudara, dia punya tempat duduk, tidak bisa orang duduk. Sebab kalau orang duduk, orang itu najis. Dan orang itu harus mandi, bersihkan tubuhnya, bersihkan pakaiannya, dan dia najis sampai matahari terbenam, baru dinyatakan. Itu luar biasa, saudara. Apalagi berhimpun dengan orang kusta, saudara. Bahkan aturan terlalu banyak, saudara. Ke pasar saja, untuk membeli sesuatu kembali ke rumah, harus cuci pakaian, harus mandi dulu, baru bisa sarapan atau bisa lakukan segala sesuatu. Aturan terlalu banyak. Saudara, untuk masuk tanah Kanaan yang adalah tanah jasmani itu saja begitu sulit, apalagi masuk surga. Bapak Ibu Nyonde Nona, masuk surga itu, saudara, itu tidak dibuat oleh orang, oleh tangan manusia, itu dibuat oleh tangan Tuhan sendiri. Yerusalem baru itu, saudara, yang turun dari surga. Lantainya ini seperti apa? Emas yang murni, bagaikan kaca kristal. Coba teraba di surga telinga itu, saudara. Itu di surga, itu emas. Tapi biasanya, saudara, kita pakai emas itu di mana? Di telinga, di rantai, gelang, di kaki, saudara. Tapi, saudara, saya percaya saudara pakai itu semua cuma sementara. Itu tidak membawa kekekalan bagi saudara. Jadi kalau Tuhan perintahkan, serahkan itu untuk pembangunan gereja, lebih baik saudara serahkan untuk pembangunan gereja. Jangan serahkan sekarang. Saya bilang begini bukan karena ini, tapi saya cuma sampaikan saja, saudara. Karena kalau Tuhan Roh Kudus berbicara bagi engkau dan engkau tidak lakukan, saudara, pasti engkau tertuduh. Tapi kalau engkau lakukan, engkau tak lakukan, saudara, pasti engkau punya perbuatan itu harum di hadapan Tuhan. Amin. Amin, saudara. Karena Tuhan